hidup itu nggak mungkin kan kita tidak tergantung pada benda-benda mati di sekitar kita. Kita pasti membutuhkannya. Misalnya benda mati contohnya ini anak-anak udara ya, udara. Jadi kita kan dalam hidup kita kan menghirup udara ya. Terus butuh air, air kan benda mati, tapi kita membutuhkan. Jadi nggak cuma kita berhubungan dengan benda hidup, tapi dengan benda mati juga kita selalu berhubungan seperti itu, membentuk suatu keseimbangan. Nah, anak-anak ini anak-anak, kalau kalian perhatikan di sini, ini gambarnya kelihatan ya anak ya. Gambar yang pertama ini ada ayam dan sapi ya anak. Ini kalau kalian nggak lihat ini ayam dan sapi. Ayam dan sapi ini kira-kira ada hubungannya nggak anak? Ayam dan sapi. Ada hubungan nggak? Kira-kira ada, kalau ada di situ ada ayam dan sapi, mereka berhubungan nggak anak-anak? Ada hubungannya? Atau sekedar apa ya namanya ya? Nggak ada hubungannya anak-anak ya, ayam dan sapi ya. Ya, Pak, ada hubungannya tuh. Nah, kalau ayam dan sapi ini, nah, jadi kalau sapi ini dia lebih tergantung dia pada rumput ya namanya. Jadi sapi ini dia berhubungan dengan rumput. Nah, tetapi kalau ayam ini dia nanti hubungannya dengan makhluk hidup yang lain ya. Nah, kalau yang kedua ini juga dia ada ayam dan kambing ya. Di sini ada ayam dan kambing. Nah, di sini juga kalau dilihat hubungannya sebenarnya tidak berhubungan ya. Kebetulan aja ini ayamnya ada di atas kambing, tapi sebenarnya tidak ada hubungan ya. Nah, kalau kita lihat lagi anak-anak, hubungan dua makhluk hidup yang tidak berinteraksi secara langsung dinamakan netralisme ya anak-anak. Artinya netral itu tidak ada hubungan langsung. Misalnya ini kan ada ayam dan kucing ya anak-anak ya. Ada ayam dan kucing ini. Nah, di sini ayam dan kucing itu sebenarnya tidak ada interaksi ya, tidak saling mempengaruhi ya. Meskipun mereka hidup di sama-sama di misalnya ini di kebun ya, misalnya di kebun ada ayam dan kucing. Mereka hidup di tempat yang sama tetapi tidak saling mempengaruhi, maka dinamakan netralisme ya, netral ya. Kemudian misalnya ada kodok dan ikan ya, kodok dan ikan. Mereka sama-sama ada di kolam, tetapi eh, misalnya ada kodok dan ikan, itu mereka nggak saling berinteraksi ya, hanya ya nggak ada interaksi. Jadi sama-sama tinggal di tempat yang sama tapi nggak ada interaksi, itu netralisme. Kenapa bisa terjadi netralisme itu ya, anak-anak? Karena penyebabnya apa? Ini kok jadi karena ini anak, jadi makanannya itu kan beda ya. Jadi ya udah mereka cuek-cuek aja, ini makanannya sama ayam dan kucing kan beda. Jadi ayam dia ya karena perbedaan makanan tadi ya dia disebut sebagai netralisme. Jadi nggak ada ya, mereka nggak saling berhubungan. Misalnya katak dan ikan, katak itu makanannya kan ini anak-anak, makanan katak itu apa anak? Makanan Serangga, katak Pak. apa? Serangga. Serangga ya, lebih ke makannya nyamuk ya kan ya. Katak itu makanannya nyamuk, tapi kalau ikan itu makanannya, ikan makanannya apa? Ikan itu makannya apa anak-anak? Ikan kalau sekarang di kolam dikasih makan ya ikan ya, tapi dia ikan tuh makannya bisa daun-daunan ya, bisa sisa makanan itu dia ikan makan seperti itu. Nah,
Jadi hubungan yang pertama tadi dinamakan sebagai yang pertama ya, nah itu tadi kan netralisme ya. Itu nggak ada hubungannya antara dua makhluk itu. Kemudian yang kedua ada namanya kompetisi anak-anak. Kompetisi ini jadi hubungan dua makhluk hidup yang ini ya, mereka makanannya sama anak-anak. Jadi karena makanannya sama, mereka saling berebut ya, maka terjadi suatu kompetisi. Nah, contohnya misalnya, jadi kompetisi itu bisa dalam satu jenis ya, anak-anak. Bisa satu jenis, bisa berlainan jenis. Contoh satu jenisnya ini anak-anak. Gambar yang pertama itu kan ada itu ini bison ya. Bison ini makanannya kan sama ya. Bison dan bison itu makanannya sama. Maka mereka saling berkompetisi atau saling ya, kompetisi itu berebut makanan ya, karena makanannya sama. Terus yang kedua ini anak-anak ini ada harimau dan singa ya. Jadi kalau singa itu yang ada rambutnya ini ya. Kalau harimau dia loreng-loreng ini. Harimau dan singa makanannya apa anak-anak? Daging, Makanannya Pak. apa? Daging. Oke. Ya, daging kan berarti kalau di alam bebas berarti daging itu bisa ini ya, misalnya ayam ya atau rusa ya. Mereka saling rebutan ya. Ini beda jenis ya, beda jenis. Singa dan harimau itu beda jenis. Tapi karena makanannya sama, mereka saling berkompetisi ya, berkompetisi atau berebut makanan. Kemudian hanya di bawah ini ada harimau dan apa nah ini, hewan apa ini? Beruang, Pak. Ini apa sih, hewan apa nah? Beruang ya, kayak beruang, ini bukan beruang kutub ya, tapi beruang madu gitu ya. Ya, beruang madu ya. Sama-sama makanannya adalah ini ya, daging. Ya, maka kalau kalian lihat itu ya di film-film kan ada yang melawan beruang seperti ini ya. Ini cakarnya ini berbahaya, ini cakarnya ya. Cakar beruangnya ini berbahaya ini. Cakarnya untuk ini ya, melumpuhkan lawannya ya. Ini sama-sama makanannya daging, dia akan berkompetisi ya. Kalau perlu dia dua-duanya ini akan bertarung ya untuk memperebutkan makanan. Maka namanya tadi sebagai kompetisi. Nah, selanjutnya di sini ada predasi ya Nana ya. Predasi itu hubungan dua dua ini ya, makhluk hidup yang dimana salah satunya itu sebagai pemburu, yang satunya itu diburu. Ya, satunya memburu, satunya diburu. Itu predasi atau satunya itu disebut predator ya. Yang memburu itu disebut predator. Nah, contoh misalnya itu kan ada ular memangsa tikus ya. Ini asli ya kayaknya ini ya. Ini gimana cara ngambil fotonya ya. Jadi kalau ularnya itu predatornya itu ular tadi ya, memangsa tikus. Kemudian ini ada kucing. Di rumah ada yang pelihara kucing anak-anak? Di rumah ada yang pelihara kucing? Siapa pelihara kucing? Gak ada. Ya, kucing itu sebenarnya makanannya zaman dahulu itu tikus. Ya, zaman dahulu itu makanan kucing itu tikus. Tapi sekarang ya, tikus itu udah ini anak, antara kucing dan tikus kayaknya sudah berdamai ya, sudah ada perdamaian. Jadi tikus itu sekarang sudah aman ya. Karena kucing udah nggak berani lagi makan tikus. Paling cuma diliatin ya. Kalau apalagi di kota-kota ya. Di kota-kota itu tikusnya lebih besar daripada kucing. Ya nggak anak-anak? Iya, Pak. Ya kan? Tikusnya lebih gede dari kucingnya. Jadi kucingnya mau makan malah takut ya. Paling cuma ngeliatin ya. Apalagi tikus got. Ya. Tikus got itu saya paling sebel itu tikus got. Ya kalau lihat tikus got, aduh udah nggak doyan makan ya. Nah, ini dulu tuh kucing itu makannya tikus ya. Jadi memburu tikus ya. Kalau di kampung-kampung mungkin masih ada ya. Jadi kalau kota besar, kucing itu sekarang makanannya whiskas ya. Udah nggak doyan lagi ya, tikus makanya whiskas. Itu harga whiskas saja
lebih mahal daripada makan orangnya. Ya, yang punya kucing makanannya mungkin lebih murah daripada buat kucingnya lebih mahal ya. Itu ular apa ya? Ini ular ini biasanya di sawah anak-anak ya. Ular hitam seperti di sawah ya. Tapi biasanya kecil, ular weling ya kalau nggak salah. Saya pas di sawah itu pernah lihat ini kayak gini. Ya kebetulan rumah saya dekat sawah ya. Masih ada sawah maksudnya di rumah saya. Bukan rumah saya di sawah, tetapi dekat rumah saya masih ada sawah. Saya kalau lagi butuh inspirasi biasanya ke sawah anak-anaknya. Kalau di Jakarta kan nggak ada sawah. Kalau di rumah saya itu di kampung sawah, jadi namanya kan kampung sawah. Namanya aja kampung sawah anak-anak. Ya pasti ada sawah di sana. Nah, ini anak-anak. Nah, ini contoh predasi tadi anak-anak ya. Ini ada harimau mengejar rusa ya. Kemudian ini ada zebra di ini. Tadi ini singa ya ini ya. Harimau sorry. Ini harimau juga. Ini harimau apa singa ya mengejar zebra ya. Harimau itu biasanya ada ininya ya, ada rambutnya ya. Nah, ini harimau mengejar ini hewan apa anak yang ini babi yang kayak babi ini ada rambutnya. Hutan kali Pak. Babi hutan ya ini ya kayak gini anak-anak ya. Babi hutan tuh kayak gitu. Jadi babi hutan itu dia akan diburu oleh singa kalau ke harimau. Kalau kalian misalnya ini anak-anak kalau kelas 7 anak-anak ya di akhir tahun tuh sebenarnya ada kegiatan ini ya. Kalau kondisinya tidak pandemi seperti ini ada kegiatan di luar sekolah ya, yaitu namanya Immaculata Camp anak ya di daerah ini ya puncak sana ya, kemah di Bumi Mandalawangi ya. Jadi ada kemah terus ya ini banyak hewan seperti ini kalau malam ya. Kalau malam ada suara itu ya, bulu bukan babinya lewat di hutan. Oke, macan betul ya, oke macan betul. Harimau, singa dan macan ya, macam-macam ya. Nah ini ada beruang ya, beruang lagi memburu ikan ya. Ini termasuk contoh predasi juga ya, atau memburu gitu, salah satu memburu jadi disebut predasi. Nah, anak-anak ada lagi hubungan namanya parasitisme ya. Parasitisme itu anak-anak saya tanya juga pernah nonton film judulnya Parasite, film Korea yang terkenal itu loh, Parasite, pernah nonton? Pernah Pak. Pernah Pak. Kalau belum nonton Pak. oh, pernah semua. Itu keren ya. Jadi film yang ya menurut saya di luar ini ya, di luar apa yang saya pikirkan ya. Parasit atau parasit sebenarnya. Maksudnya parasit itu gini ya, menumpang ya, menumpang pada makhluk lain, yaitu parasit. Sama seperti kalau kalian berteman ya, berteman, tapi kalian hanya mengambil untung dari teman kalian, itu berarti kamu parasit. Nah, kalau berteman itu kan harus saling saling memberi ya, saling memberi, saling menerima. Jangan cuma ngambil untung aja dari teman kalian, itu namanya parasit seperti itu. Kalau cuma ngambil untung dari orang lain, ya jangan sampai kita jadi parasit. Nah, lalu di sini parasit itu artinya gini, interaksi yang satu untung satu rugi itu parasit. Contohnya, misalnya kan nyamuk ya. Di rumah kalian banyak nyamuk nggak anak? Banyak. Banyak nyamuk di rumah? Banyak. Banyak. Itu sengaja dipelihara atau gimana? Kok banyak nyamuk? Ada yang pelihara nyamuk di rumah? Kalau saya ini ya, sebenarnya musim hujan ya. Musim hujan itu sebenarnya secara logika itu nggak ada nyamuk anak-anak dibandingkan musim kemarau. Harusnya seperti itu ya logikanya. Karena musim hujan itu air itu akan mengalir. Tapi kalau musim kemarau dipastikan nyamuk itu populasinya akan bertambah karena airnya akan diam. Maksudnya gini diam.
nyamuk itu menyukai tempat yang airnya itu ini ya diam. Jadi akan berkembang biak di ini loh, kalau kalian di kamar mandi anak-anak di baknya itu kan airnya diam. Nah justru air yang diam itu yang disukai nyamuk. Maka kan ada perintah itu dari Kementerian Kesehatan untuk mengatasi perkembangan nyamuk, maka kuras bak mandi ya itu ya minimal seminggu sekali ya untuk mengatasi itu. Atau misalnya anak di kalau kalian misalnya pergi ke kampung-kampung ya di kelas apalagi nanti kelas 8 ya anak kelas 8 itu ada kegiatan namanya live in anak-anak. Live in itu kita tinggal di luar Jakarta itu di Jogja ya, di Jogja bagian pegunungan bagian kampung. Dan live in ini gini anak, jadi kita tinggal di rumah orang kampung ya. Nah dulu ada anak yang ternyata selama live in nggak mandi ya, nggak mandi seperti kalian kalau pagi dingin gitu nggak mandi itu. Nah setelah ditanya alasannya, ternyata alasannya ini anak-anak ya, di bak mandinya itu ada ikannya di bak mandi. Nah mungkin anaknya ini takut ya, takut kalau mandi diintip sama ikannya itu, jadi nggak mandi. Tapi dia sebenarnya ini jijik ya, mau mandi itu jijik kan ada ikan di baknya. Nah ternyata orang kampung itu ternyata dia lebih sebenarnya ternyata cerdas juga anak-anak ya. Tujuannya apa Pak kira-kira kalau bak mandi dikasih ikan itu? Kalau makan jentik kayaknya Kak. Oke ya Rafael, oke jadi betul sekali ya, jadi untuk memakan jentik nyamuk mereka melakukan cara sederhana seperti itu ya, untuk memakan jentik nyamuk di bak mandi sebenarnya airnya bersih malah ya. Dan kalau kita lihat ada ikan kita udah jijik duluan padahal itu bersih airnya ya. Ya mungkin ada sih kotoran ikannya ya di bagian bawah ya ada, tapi kan kita ngambilnya air yang atas. Terus ini anak tadi ya kita kembali ke nyamuk tadi. Nyamuk tadi kan itu kan sebenarnya makannya darah anak ya. Jadi kalau tiap hari itu kamu ada digigit nyamuk, berarti ya kamu sudah donor darah itu, donor darah dalam jumlah kecil. Ya, jadi nyamuknya ini menghisap darah. Nah, itu kan mengambil keuntungan dari kamu ya, nyamuknya itu. Kalau donor darah kan habis donor darah biasanya dikasih ini ya, pop mie sama minum susu. Kalau ini nyamuk itu dia ngambil keuntungan, bahkan malah meninggalkan penyakit anak-anak. Ya, hati-hati ada penyakit DBD. DBD itu demam berdarah ya. Demam berdarah itu bisa ini anak-anak ya, trombositnya pecah ya. Pak gunanya nyamuk apa? Gunanya nyamuk ya untuk ngasih makan itu ya cicak. Sebenarnya gini anak, nyamuk itu tetap ada gunanya anak-anaknya. Nyamuk itu ada gunanya. Kalau tidak ada gunanya pasti tidak akan diciptakan oleh Tuhan, ya enggak? Kalau mikir seperti itu, pasti ada gunanya. Nah, ketika nyamuk ini dia dihilangkan dari, misalnya ya, nyamuk ini sudah punah karena kita basmi semua, maka ekosistem itu akan mengalami, ya, akan mengurangi ini apa? Ketergantungan ekosistem. Jadi ekosistem akan kacau kalau itu dihancurkan. Nah, kalau di dulu pernah saya baca di Singapura, ya anak Singapura kan ada ini ya, ada maju yang penelitiannya. Mereka menciptakan nyamuk, ya, menciptakan nyamuk, tetapi nyamuknya itu eh, mereka sengaja diciptakan malah anak-anak ya nyamuknya. Tetapi nyamuknya ini diciptakan dia nggak bisa ini, nggak bisa apa namanya bereproduksi atau tidak bisa melakukan kawin atau mandul itu loh. Nah, dia tetap ada seperti itu diciptakan. Memang nyamuknya nanti akan nyamuk yang bisa kawin ya itu akan punah ya, tetapi dia tetap menciptakan nyamuk untuk ngasih makan makhluk-makhluk yang makan dari nyamuk. Contohnya misalnya kodok, katak, terus itu tadi ya apa tokek dan cicak. Jadi kalau di rumah kamu ada cicak itu wajib dipelihara itu ya, itu mengurangi populasi nyamuk ya kalau ada cicak di rumah.
Nah, contoh lain misalnya gambar kedua. Gambar kedua ini apa? Gambar apa anak-anak? Apa yang pernah lihat? Kutu kayaknya, Pak. Kutu ya, kutu ya. Ini dengan perbesaran perbesaran beberapa kali jadi seperti ini, kutu. Saya yakin kalau kalian sih nggak ada yang mungkin jarang ya melihat kutu seperti ini. Kan ini tuh khusus orang-orang di yang ini ya daerah yang kebersihannya masih kurang ya. Mungkin di kampung-kampung itu masih banyak ya kutu seperti ini. Ya, kutu itu makannya apa anak-anak? Darah juga, Pak. Ya, Darah juga, Pak. makannya apa? Makan darah juga ya. Jadi kutu itu makannya darah juga anak-anak ya. Jadi saya tuh dulu seperti itu ya. Jadi kebetulan saya tuh dulu tinggal di asrama anak-anak ya. Saya lulus SMP, tinggal di asrama. Di asrama saya itu tinggalnya itu nggak pakai kasur tidurnya anak-anak ya. Tidurnya tuh pakai papan kayu kemudian dikasih tikar. Nah kebetulan zaman itu kutu itu masih banyak ya. Jadi gigitin kaki dulu anak-anak ya. Jadi kakinya tiba-tiba gatel terus ada lukanya itu. Lukanya itu menyebar kayak ini loh anak-anak. Dulu tuh apa sih itu yang sempat terkenal itu apa namanya? Hewan apa itu anak yang warnanya kayak semut kuning. Namanya apa? Ada yang ingat? Saya, Pak. Ya, hampir kayak rayap tapi dia yang gigit darah. Yang gigit kulit terus nyerap darah. Apa namanya ya? Saya lupa Tomcat, itu Pak. pernah. Tomcat. Ya, ini kayak tomcat gitu ya. Ngisep darah. Ya, kayak tomcat. Jadi ini merugikan ya. Mereka untung, kita dirugikan. Nah, contoh lain seperti ini anak-anak. Ini ada uh, ulat ya. Ulat itu juga merugikan daun ya, merugikan daun. Ulat itu kan makan daun anak-anak. Saya kebetulan saya kemarin habis mengalami. Saya di rumah kan punya tanaman hias ya anak-anak ya. Sudah 3 hari nggak saya lihat ya. Pas saya lihat kemarin satu tanaman saya, nama tanamannya itu aglonema. Itu tanaman yang eh, kebetulan tanaman yang paling istimewa bagi saya ya, karena warnanya merah daunnya. Saya lihat daunnya habis semua anak-anak ya. Di sini bergelantung ulatnya, ya. Tinggal ulatnya doang ya. Daunnya udah habis semua, oh, astaga. Ya, padahal itu tanamannya yang paling ini ya dari tanaman-tanaman saya ya. Saya emosi langsung saya ini ya saya basmi gitu ya. Nah, yang kedua ini yang bawah ya, yang bawah ini ada apa anak ini? Bawahnya ulat ini apa? Cacing, Pak. Cacing apa? Cacing pita. Ya bisa cacing pita ya ini ya. Ini ada di tubuh manusia. Ini di ususmu tuh kalau kalau kamu makannya jorok tuh ada di usus ya. Maka harus ini anak-anak ya. Kalian itu kalau kan ada itu ya aturan minum obat cacing itu kan 6 bulan sekali ya. Salah satunya yaitu membasmi cacing di dalam tubuh manusia di usus itu. Ya, itu kan gerogotin ini ya, menggerogoti nutrisi tubuh ya, merugikan kita. Bisa jadi orang yang ini ya namanya orang cacingan itu kan dia kurus ya, orangnya kurus padahal makannya banyak. Terus dia mudah ngantuk. Nah, itu tanda-tanda cacingan kayak gitu. Tapi kalau makanannya bersih sih enggak masalah ya, enggak. Itu cuman untuk yang ini aja anak-anak yang ya hidup di daerah yang kotor terus rata-rata anak-anak sih yang kayak gitu ya. Karena dia tidak rajin mencuci tangan. Ya, misalnya mau makan cuci tangan dulu. Kamu kan nggak tahu pegang apa aja. Habis pegang kotoran-kotoran langsung makan. Ya itu telurnya masuk ke dalam usus berkembang biak di situ. Jadi cacingnya bertelur lagi, semakin tambah banyak. Nah nutrisi tubuh akan terserap. Terus ini ada tanaman ini, aduh namanya apa namanya? Tanaman yang kuning-kuning ini. Saya kok jadi lupa namanya ini.
Ada yang tahu nggak anak-anak ini tanaman apa ini? Saya kok tiba-tiba lupa ya ini. Ini tanamannya itu kayak bakmian itu loh ya. Dia ada di tanaman lain menumpang, tapi dia ini anak-anak menyerap makanannya ya, menyerap makanan. Terus bawahnya ini ada kutu rambut ya, tombe juga itu juga dia merugikan ya. Atau tadi ya parasit ya. Itu tali putri, Pak. Oh tali putri ya betul sekali tali putri oke siap namanya tali putri. Tali putri itu jadi gini anak-anak. Ini sebenarnya saya sharing ya. Saya dulu ya dulu tuh ketika saya masih di kampung saya tuh iseng ya anak-anak. Tali putri itu akan membunuh tanaman ya. Jadi saya iseng sama tetangga saya. Jadi tetangga saya tuh punya tanaman hias buat ini ya. Saya iseng ya. Nah, kerjain aja ya. Saya kasih ini tali putri di tanamannya itu. Nah, lama-lama tali putri ini cepet banget ya berkembang, merusak di situ ya, merusak tanaman yang lain. Jadi ini jangan dicontoh ya. Ini tali putri itu dia termasuk gulma ya atau dia parasit ya. Ini kalau kena tanaman lain mudah menyebarnya dan susah ngilanginnya. Ngilanginnya ya harus ini ya. Kalau nggak ditebang ya di ini satu-satu ya, repot ya. Nah, kita masuk ke mutualisme ya, mutualisme. Nah, ini termasuk mutualisme karena ada di sini burungnya burung apa ya saya lupa ini. Burung ini ya, plover ya. Burung plover dan buaya ya anak-anak. Di sini mutualisme itu saling menguntungkan ya. Jadi burungnya untung, buayanya juga untung anak-anak. Nah, ini walaupun seperti ini buayanya dia nggak makan burungnya karena dia ya bukan makanannya sih. Jadi dibiarin aja di situ. Yang dilakukan burungnya ngapain itu? Burungnya ngapain anak-anak? Makanin sisa makanan sisa jadi giginya, Pak. Ya, makan dari sisa makanan di giginya. Ya, jadi buayanya nggak perlu sikat gigi ya, karena udah ada burungnya yang bersihin giginya ya. Jadi ini burungnya mengambil sisa makanan di sini, buayanya juga untung ya, giginya bersih ya dimakanin burung ini. Nah, ini ada kerbau dan burung jalak ya. Burung jalak ini makan kutu anak-anak ya, makan kutu di sini. Kerbaunya ini untung nggak gatal-gatal karena kutunya dimakan. Nah, burung jalaknya juga kenyang ya, maka dia bersahabat mutualisme. Terus ini ada eh, lebah dan daun, ya, lebah dan bunga. Nah, lebahnya dapat madu dari sini, bunganya juga untung karena Dibantu setiap proses sarinya penyerbukan. ya dibantu penyembuhannya. Ini ada bison ya dan burung jalak juga bisa. Ini ada kupu-kupu dan bunga, sama seperti lebah tadi ya, kupu-kupu dan bunganya membantu penyerbukan. Nah, kalau komensalisme gini anak-anak, komensalisme itu satu untung, satunya nggak rugi. Ya, satunya untung, satunya nggak rugi. Contohnya misalnya ini tanduk rusa ya, tanaman ini nempel di pohon, tetapi pohon yang ditempelin ini nggak rugi karena tanduk rusa ini nggak makan dari situ, tapi dia makan eh, dari ini ya, yaitu dari air ya sebenarnya makanannya. Tapi dia dari ini loh, dari udara di sekitarnya. Jadi ada misalnya asap nempel di situ, dia dimakan. Terus ini ada misalnya sirih ya, sirih itu juga nempel pada tumbuhan lain, tapi dia tidak makan dari situ. Terus ini ikan badut ya, ikan badut dan ini anak-anak. Kalau anak-anak pernah ke ini adanya di Bangka Belitung anak-anak ya. Ya, ada di Bangka Belitung. Ada yang pernah ke Bangka Belitung? Ada yang pernah? Atau di mana ya selain itu ya? Dia menemukannya itu di Bangka Belitung juga anak-anak ya. Waktu itu ada ini ya, ada jalan-jalan ya. Tapi saya nggak bayar ya, dibayari ya jalan-jalan gratis, dibayari sekolah ke Bangka Belitung ya. Jadi
Jadi ada kesempatan untuk melihat tadi ya ikan badut tadi. Kalau di film-film itu loh, Nemo ya, Nemo, Finding Nemo ya, itu ikannya kayak gitu kan. Ini bersahabat dengan apa namanya ini, kayak karang ya ini ya. Jadi Nemonya itu untung ya, untungnya bisa sembunyi di situ. Nah makhluk lain kalau lihat karangnya ini kan dia takut ya, kok ngeri bentuknya. Nah kemudian ini kura-kura, penyu apa kura-kura ya, ini dengan ikan. Nah ini ikannya ini berlindung pada penyunya ini ya, berlindung doang di situ. Kalau ada makhluk lain kan takut ya lihat penampakannya seperti itu. Terus ini ada ikan hiu dan ikan remora ya. Ikan hiu ini nggak makan ikan sekecil ini ya, dia nggak makan ikan sekecil ini. Jadi ikan remora ini berlindung di sini. Kalau ada ikan lain yang mau memangsa ikan remora udah takut lihat ikan hiu, udah lari duluan, mukanya serem kayak gitu. Nah, kemudian ada amensalisme ya, dia hubungannya adalah jadi organisme yang merugikan organisme lain dengan menghasilkan senyawa berbahaya. Jadi ini ya, contohnya misalnya gulma dengan tanaman padi ya, jadi dia merugikan dengan menghasilkan senyawa berbahaya ya. Kemudian ini ya, jamur penicillium, namanya jamur penicillium dengan bakteri gram positif ini akan menghasilkan ini anak-anak antibiotik ya. Antibiotik itu untuk membunuh virus ya. Kemudian ada tanaman brokoli dengan tanaman kubis ya. Nah anak-anak oke, masih semangat anak-anak? Masih semangat? Masih, Pak. Oke, terima kasih. Bisa minum dulu, kalau ada minum di sampingnya boleh minum dulu. Ya tetap fokus, boleh minum dulu. Tapi jangan makan anak-anak ya. Jangan makan. Kalau minum boleh, silahkan minum dulu. Minum air putih ya, biar fokus. Ya, nggak harus aqua ya, yang penting air putih. Nah, anak-anak makhluk hidup itu gini ya anak-anak. Dia akan membentuk suatu, kan saling makan ya, nah, makhluk hidup itu saling memakan. Akan membentuk suatu rantai makanan. Ya, jadi urutan makan dimakan itu disebut sebagai rantai makanan. Dalam rantai makanan itu energi akan berpindah ya, dari produsen ke konsumen, kemudian ke konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, seperti itu. Ada perpindahan energi. Nah ini makhluk itu kan dapat dibedakan ini anak-anaknya, ada herbivora, omnivora, carnivora, ada bakteri, fungi. Nah contoh rantai makanan seperti anak-anak ini kan ada rumput anak-anak. Rumput ini mendapatkan energi dari air dan matahari ya. Dari air ini dan matahari, dan kemudian ada zat-zat tertentu dari tanah, namanya sathara. Ini rumput akan dimakan belalang, ini sebagai konsumen primer ya. Belalang ini sebagai konsumen primer, rumput tadi produsen. Kemudian akan dimakan, jadi belalang ini dimakan katak. Katak itu sebagai konsumen sekunder. Selanjutnya katak dimakan ular, ular sebagai konsumen tersier. Jadi konsumen pertama itu disebut primer, kedua sekunder, ketiga itu tersier. Kemudian yang terakhir konsumen final ya. Kemudian kalau elang ini mati, dia akan diuraikan oleh dekomposer ya, bisa bakteri, bisa nanti fungi, sehingga menjadi unsur-unsur di dalam tanah. Nanti unsur-unsur di dalam tanah dimakan lagi oleh rumput, jadi akan mutar terus seperti itu ya, akan berputar terus seperti itu. Nah ini kan rantai makanan anak-anak, rantai makanan ya. Kalau rantai makanan saling terhubung dinamakan sebagai jaring-jaring makanan. Jadi kalau kalian perhatikan di sini anak-anak,
di sini ada beberapa rantai makanan yang bergabung jadi satu. Contohnya ini anak-anak, misalnya ini, rumput dimakan marmut, marmut dimakan elang, elang udah ya sampai sini. Atau misalnya rumput dimakan ini ya kupu-kupu ya, kupu-kupu dimakan belibis, belibis dimakan elang. Jadi ada beberapa macam rantai makanan di sini. Rantai makanan dan rantai makanan bergabung menjadi jaring-jaring makanan. Nah, gini anak-anak, energi itu akan bergerak itu dari produsen ke konsumen, konsumen primer dulu ya, sekunder, kemudian tersier tadi ya. Nah, ini yang menduduki sebagai puncak itu adalah sebagai titik paling atas, atau dia yang mendapatkan energi dari semuanya di bawah ini, itu kan yang menduduki titik puncak dari piramida energi itu adalah sebagai dia konsumen terakhir ya. Konsumen terakhir itu yang mendapatkan energi ya, energi dari tingkat di bawahnya. Jadi energinya seperti ini anak ya. Kalau ada produsen, misalnya tadi loh, tanaman atau tumbuhan hijau mendapatkan sinar matahari, terus dia akan nanti produsennya itu akan menghasilkan panas dan akan nanti menghasilkan makanan yang akan dimakan oleh konsumen. Konsumen, jadi gini anak-anak, kalau kita makan sesuatu, tubuh kita kan jadi panas, ya kan? Itulah. Jadi energinya itu ada yang dibuang menjadi panas juga. Ini ya. Oke, anak-anak, ada pertanyaan dulu nggak? Ada Tidak, Pak. pertanyaan? Tidak, Pak. Silakan pilih bertanya. Yang mau bertanya silakan pilih bertanya. Jadi anak-anak, intinya dari apa yang kita bahas tadi ya, intinya itu bahwa semua makhluk hidup itu, antara makhluk hidup sendiri itu saling bergantung. Kemudian makhluk hidup dan lingkungannya itu juga saling bergantung. Kalau makhluk hidup dan lingkungan itu membentuk suatu ekosistem ya, anak ya. Oke, tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada di classroom itu saya kasih soal latihan ya, anak ya. Saya kasih itu soalnya sedikit ya. Saya kasih waktu. Silakan setelah ini masuk classroom kerjakan itu. Kemudian nanti jam 9 kurang 10 saya minta berkumpul lagi di Google Meet. Ya, anak-anak, jam 9 kurang 10 silakan nanti berkumpul di Google Meet. Apakah instruksi saya ini paham semuanya? Anak-anak, jelas instruksi saya? Setelah ini masuk Google Classroom, ada soal latihan mengenai apa yang sudah kita bahas. Nanti jam 9 kurang 10 saya tunggu di Google Meet lagi. Oke, jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, kalau silakan boleh meninggalkan Google Meet, saya tunggu jam 9 kurang 10. Oke.